Apa kita harus peduli terhadap krisis Sudan? Can peace return to Sudan after thousands killed in El Fasher? Sebuah judul dalam Inside Story Al Jazeera TV 4 November 2025. Apakah kedamaian akan dapat kembali hadir di Sudan setelah ribuan dibunuh di kota Al Fasher, wilayah Darfur, Sudan? Ada 3 alasan mengapa kita harus peduli kepada krisis Sudan. Yang pertama, Sudan adalah bagian dari dunia Islam dan negeri kaum muslimin. Di Sudan, menurut data tahun 2023, dari 49 juta penduduk, hampir semuanya muslim. Masuknya Islam ke Sudan hingga menjadi agama mayoritas tidaklah terjadi seketika, tetapi secara bertahap pada tahun 641 melalui Amr bin As dari Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Sa'ad pada tahun 645 ketika dia menjadi wali Mesir pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Termasuk ketika Sudan berada di bawah Khilafah Utsmani pada abad ke-16 dan di bawah kekuasaan Mesir pada tahun 1822 Masehi, Islam semakin menguat. Kedua, genosida di Sudan saat ini harus dihentikan. Setelah merdeka tahun 1956, Sudan mengalami berbagai dinamika politik. Hingga tahun 1993 sampai 2019, Sudan dipimpin oleh Jenderal Omar Bashir. Pada 2003, timbul pemberontakan bersenjata di Darfur dari 2 kelompok non-Arab, Gerakan Pembebasan Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan, melawan pemerintah pusat Sudan. Mereka menuduh pemerintah Sudan melakukan marginalisasi politik dan ekonomi terhadap komunitas kulit hitam di wilayah tersebut yang sebenarnya sama-sama muslim. Bashir berusaha memadamkannya dengan memanfaatkan keberadaan milisi Arab, diantaranya dikenal sebagai Janjaweed, yang kejam terhadap rakyat di wilayah Darfur. Terjadilah awal genosida Darfur, Sudan. Kemudian pada tahun 2011 Amerika berhasil memisahkan Sudan Selatan dari Sudan. Kepentingan utama Amerika terkait dengan sumber daya minyak di Sudan Selatan. Tahun 2019, Bashir dikudeta. Pimpinan berganti pada tahun 2021 dengan naiknya Jenderal Abdul Fattah al-Burhan, Komandan Angkatan Bersenjata Sudan, Sudanese Armed Forces (SAF), yang pada tahun 2023 dia berselisih dengan wakilnya Muhammad Hamdan Dagalo alias Hemti, pimpinan RSF (Rapid Support Forces), para militer terkait dengan integrasi milisi ke dalam Angkatan Bersenjata Nasional yang kemudian menghasilkan konflik bersenjata berkepanjangan hingga saat ini ketika kelompok RSF yang awalnya dipukul mundur berhasil mengepung salah satu kota di Darfur yaitu El Fasher dan merebutnya dari tentara SAF dari pemerintah. Berlanjutlah kemudian genosida berikutnya di Darfur. Ketiga, kaum muslimin wajib bersama-sama mengusir penjajah Amerika dan antek-anteknya. Sesungguhnya Amerika adalah negara penjajah yang memisahkan Sudan Selatan dari Sudan dan kini kembali menghancurkan Darfur di Sudan Barat dengan harapan dia bisa kemudian memisahkan Darfur dari Sudan. Maka mari kita tegaskan, rakyat Sudan jangan sampai Amerika berhasil memisahkan Darfur ya melalui 2 agennya yaitu Al-Burhan dari SAF dan Hemti dari RSF, sebagaimana Amerika telah memisahkan Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011. Pemerintah Sudan harus menolak rencana pembentukan negara Darfur, mengambil tindakan tegas dengan mengusir pengaruh Amerika melalui keterlibatan Uni Emirat Arab yang berkepentingan dengan tambang emas di Darfur dan akhiri normalisasi dengan Israel dan usirlah mereka karena telah membantu persenjataan RSF demi kepentingan geopolitiknya di Laut Merah. Umat Islam di seluruh dunia bersatulah dalam naungan Islam dan kepemimpinan global khilafah. Jangan biarkan negara penjajah Amerika berusaha memisahkan Darfur dari Sudan sebagaimana sudah mereka lakukan di Sudan Selatan. Juga di negeri-negeri muslim yang lainnya seperti Indonesia yang dipisahkan dari Timur Timur tahun 1999. Dan hati-hatilah dengan upaya separatisme di Papua. Sebagaimana yang dilakukan penjajah Inggris ketika memecah belah wilayah khilafah Islam melalui perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Paham sampai di sini?
Salam melek politik.